Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahnur Hanifah, NIM 190321110046 dari kelas A, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai komoditas padi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ponorogo untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian. Pokok bahasan yang pertama yaitu komoditas unggulan di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371,78 km persegi dengan wilayah yang terbagi menjadi dua subarea yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Berdasarkan data BPS 2005, penggunaan wilayah Kabupaten Ponorogo sebagian besar untuk area kehutanan dan sisanya merupakan area persawahan, yaitu masing-masing sebesar 1023,11 km persegi dan 348,67 km persegi. Kondisi wilayah Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari dataran tinggi dan rendah ini mendukung untuk kegiatan pertanian. Kabupaten Ponorogo memiliki iklim tropis dan temperatur sedang dengan curah hujan rata-rata yaitu 123,833 mm per tahun. Wilayah Kabupaten Ponorogo digunakan untuk lahan sawah sebesar 34.867 hektar dan 30.203 hektar merupakan lahan kering. Sektor pertanian pada tahun 2004 menyumbangkan 31,53% atau Rp245.614.537 terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo. Subsektor pertanian di Kabupaten Ponorogo yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo adalah subsektor tanaman bahan makanan yaitu sebesar 57,3%. Untuk jenis komoditi tanaman pangan yang terpenting salah satunya adalah padi atau Oryza sativa. Padi yang merupakan komoditi tanaman pangan terpenting di Kabupaten Ponorogo tidak konstan jumlah produksinya. Produksi terbesar pada tahun 2001 yaitu sebesar 64,81% atau sebesar 3.922.014 kuintal dan pada tahun 2005 produksinya terkecil yaitu sebesar 55,92%. Jumlah produksi padi di Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dari 435.676 ton pada tahun 2017 menjadi 377,367 ton pada tahun 2018. Meskipun jumlah produksi padi terus mengalami peningkatan, akan tetapi lahan pertanian yang digunakan terus mengalami penurunan. Lahan pertanian yang terus mengalami penurunan yaitu lahan sawah. Akan tetapi di balik hal tersebut, lahan pertanian berupa lahan non-sawah atau lahan ladang terus mengalami peningkatan luasnya. Pokok bahasan yang kedua yaitu permintaan produksi di pasar. Untuk menjamin serapan hasil panen, Kabupaten Ponorogo mengandalkan Bulog. Tetapi Kabupaten Ponorogo ingin menginisiasi agar petani ada pasar dasar atau basic market. Salah satunya nanti akan mengganti tunjangan ASN atau aparatur sipil negara bukan lagi dengan uang, melainkan dengan beras yang dibeli dari Gabungan Kelompok Tani Gapoktan di Ponorogo. Badan Pusat Statistik BPS Ponorogo menyebutkan produksi padi Ponorogo pada tahun 2020 naik sebesar 17,1% dibandingkan 2019, yaitu dari 322.205,5 ton gabah kering giling menjadi 377,333,2 ton gabah kering giling pada tahun 2020. Pasar dasar lainnya adalah kewajiban penggunaan beras dari petani Ponorogo dalam bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Ponorogo. Dengan begitu, serapan beras petani akan tinggi sehingga harga beras akan stabil. Selain itu, pada saat ini kebutuhan padi di 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur disuplai oleh Jawa Timur, yang mana pemasok dari Jawa Timur sendiri antara lain Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bojonegoro. Maka dari itu, untuk produksi padi di Jawa Timur kebanyakan dipasok dari Kabupaten Ponorogo. Pokok bahasan yang ketiga yaitu permintaan harga di pasar.
Harga gabah di Kabupaten Ponorogo mulai naik setelah anjlok di angka Rp3.800 per kilogramnya. Kenaikan harga terjadi setelah sejumlah langkah dilakukan oleh Pemkab Ponorogo, DPRD Ponorogo, Bulog Ponorogo, dan para pengusaha dari Lembaga Pemberi Gabah atau LPG. Pada akhir Juli 2021, harga gabah petani di Kabupaten Ponorogo tercatat mencapai Rp4.000 per kilogram untuk gabah kering panen atau GKP dan mencapai Rp4.500 sampai Rp4.600 per kilogram untuk gabah kering giling atau GKG. Pada hal ini, dinas terkait meminta pengusaha lembaga pemberi gabah untuk bisa menyerap gabah-gabah Kabupaten Ponorogo dan tidak membeli gabah dari luar Kabupaten Ponorogo. Pokok bahasan yang keempat adalah peluang. Peluang pertanian padi sendiri di Kabupaten Ponorogo cukup lumayan, apalagi terdapat satu pernyataan yang harus diingat, yaitu masyarakat Indonesia masih dan akan terus mengonsumsi beras yang dihasilkan dari padi. Dengan kondisi ini, maka sudah dipastikan pasar pertanian padi tetaplah potensial sampai kapanpun. Ponorogo merupakan salah satu daerah penyangga pangan khususnya beras di Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo memiliki luas sawah untuk budidaya padi seluas 34.638 hektar. Tanaman padi ditanam 2-3 kali dalam setahun oleh petani di lahan sawah. Lahan pertanian di Kabupaten Ponorogo memiliki 17 sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi. Karena mata pencaharian utama masyarakat adalah petani, maka irigasi menjadi hal yang penting dalam meningkatkan produktivitas petani. Adapun sungai yang paling panjang adalah Sungai Sungkur yang panjangnya yaitu 58,10 km, sedangkan yang paling pendek adalah Sungai Bedingin yang panjangnya 4 km. Sedangkan di antara sungai yang ada di Kabupaten Ponorogo, Sungai Asin mampu mengairi sawah paling tinggi mencapai 5.656 hektar, sedangkan yang paling rendah adalah Sungai Gonggang yang hanya mampu mengairi sawah sebanyak 25 hektar. Penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Ponorogo meliputi lahan pertanian terklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Total lahan pertanian mencapai 870,95 km persegi yang terbagi dari lahan sawah 346,38 km persegi dan lahan non-sawah 524,57 km persegi. Kabupaten Ponorogo mempunyai ketinggian 128,879 meter di atas permukaan laut dan jumlah curah hujan 3-468 mm dengan suhu 18-31 derajat Celcius. Kabupaten Ponorogo juga memiliki musim penghujan dan musim kemarau. Pokok bahasan yang kelima yaitu potensi pasar. Untuk menjamin serapan hasil panen, Kabupaten Ponorogo mengandalkan Bulog. Tapi, Kabupaten Ponorogo ingin menginisiasi agar petani ada pasar dasar atau basic market. Selain Bulog, juga terdapat pengusaha dari lembaga pembeli gabah. Pasar gabah atau padi di tingkat petani di Kabupaten Ponorogo cukup kompetitif. Hal ini ditandai oleh banyaknya pedagang pembeli gabah baik yang berasal dari desa setempat maupun yang berasal dari daerah lain. Pembeli gabah biasanya akan datang ke rumah petani apabila petani telah memanggil pembeli gabah tersebut untuk mengambil padi hasil panenannya. Umumnya, pedagang gabah atau penebas tingkat desa merupakan mitra dari unit penggilingan padi atau RMU. Setiap desa sentra produksi padi paling sedikit terdapat 1 unit RMU stasioner. Untuk mendapatkan kelangsungan bahan baku gabah, tiap unit RMU mempunyai 10-15 pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul ini mendapatkan modal kerja dari pihak RMU dengan kewajiban gabah dari hasil pembeliannya harus digiling di RMU miliknya. Pokok bahasan yang keenam adalah tingkat persaingan. Meskipun BPS Ponorogo menyebutkan padi hasil produksi Ponorogo pada tahun 2020 naik sebesar 17,1% dibanding 2019, yaitu 322.205,5 ton gabah kering giling menjadi 377.333,2 ton gabah kering giling pada tahun 2020. Selain itu, produksi padi di Kabupaten Ponorogo juga telah mengalami surplus, akan tetapi tetap terdapat persaingan. Produksi padi di Kabupaten Ponorogo umumnya bersaing dengan padi yang berasal dari luar daerah Kabupaten Ponorogo, salah satunya yaitu Kabupaten Ngawi. Padi dari Kabupaten Ngawi ini dapat masuk ke Kabupaten Ponorogo karena dibeli oleh beberapa oknum pengusaha lembaga pembeli gabah. Hal ini tentunya dapat menyebabkan harga padi di Kabupaten Ponorogo menjadi anjlok
yaitu sebesar Rp3.800 per kilogramnya pada bulan Juli 2021. Pokok bahasan yang ketujuh yaitu permasalahan. Permasalahannya yaitu terdapatnya hama wereng yang menyerang tanaman padi milik petani di Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya serangan hama wereng ini, produksi padi di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan. Serangan hama wereng ini membuat produksi padi milik petani berkurang hingga 50%. Hal ini juga diperparah ketika awal tanam, petani kurang melakukan perawatan pada tanaman padi. Selain itu, petani juga kurang teliti dalam melakukan pengamatan tanaman padinya meskipun mereka setiap hari ke sawah. Selanjutnya yaitu berdasarkan permasalahan yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, untuk judul materi penyuluhan yang cocok yaitu peran penyuluh pertanian untuk mengatasi hama wereng dalam rangka peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Ponorogo. Materi penyuluhan yang pertama yaitu pengertian penyuluhan pertanian. Seorang penyuluh pertanian bertugas untuk memberi pengarahan, pembinaan, juga penyuluhan di bidang pertanian. Biasanya sebelum benar-benar terjun ke tengah-tengah petani, para penyuluh harus melakukan pendekatan supaya mengetahui dan memahami kemampuan perorangan maupun kelompok. Penyuluhan adalah turunan dari kata extension yang dipakai secara luas dan umum. Dalam bahasa Indonesia, penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda, penyuluhan disebut voorlichting yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Sedangkan dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau beratung yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang, tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya. Penyuluhan pertanian secara umum adalah proses pendidikan non-formal yang diberikan kepada keluarga tani dengan tujuan agar petani tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri, khususnya dalam bidang pertanian, dan dapat meningkatkan pendapatannya. Berikut ini pengertian penyuluhan pertanian menurut beberapa ahli. Yang pertama, penyuluhan pertanian menurut Mardikantoro 1993 adalah proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarganya. Yang kedua, penyuluhan pertanian menurut Salmon 1972 adalah sistem pendidikan luar sekolah untuk petani dan keluarganya. Yang ketiga, penyuluhan pertanian menurut Van den Ban 1999 adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya dengan memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Materi penyuluhan pertanian yang kedua yaitu tugas pokok penyuluh pertanian. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh. Selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Selain itu, penyuluh pertanian memiliki tugas dan fungsi memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan, maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha taninya guna meningkatkan kesejahteraannya. Materi penyuluhan pertanian yang ketiga yaitu peran penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian berperan yang pertama, penyuluh sebagai inisiator yang senantiasa selalu memberikan gagasan atau ide baru. Yang kedua, penyuluh sebagai fasilitator yang senantiasa memberikan jalan keluar atau kemudahan-kemudahan baik dalam menyuluh atau proses belajar mengajar maupun fasilitas dalam memajukan usaha taninya. Dalam hal menyuluh, penyuluh memfasilitasi dalam hal kemitraan usaha, berakses ke pasar, permodalan, dan sebagainya. Yang ketiga, penyuluh sebagai motivator. Penyuluh senantiasa membuat petani tahu, mau, dan mampu. Yang keempat, penyuluh sebagai penghubung atau penghubung dengan pemerintah. Dalam hal ini, penyuluh sebagai penyampai aspirasi masyarakat tani sebagai contoh dalam bentuk program penyuluhan pertanian. Penyuluhan sebagai
penyampai kebijakan dan peraturan-peraturan yang menyangkut kebijakan dan peraturan bidang pertanian. Yang kelima, penyuluh sebagai peneliti. Dalam hal ini, penyuluh senantiasa membawa inovasi baru hasil-hasil penelitian untuk dapat memajukan usaha taninya. Yang keenam, penyuluh sebagai guru, pembimbing petani yang senantiasa mengajar melatih petani sebagai orang dewasa. Yang ketujuh, penyuluh sebagai penganalisa. Penyuluh dituntut untuk mampu menganalisa masalah, sebab yang ada di usaha tani dan di keluarga tani mampu menganalisa kebutuhan petani yang selanjutnya merupakan masukan dalam membuat program penyuluhan pertanian. Yang kedelapan, penyuluh sebagai agen perubahan. Penyuluh senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah dirinya ke arah kemajuan. Yang kesembilan, penyuluh sebagai organisator dan dinamisator yang selalu menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, wahana kerjasama, dan sebagai unit produksi. Materi penyuluhan pertanian yang keempat adalah hama wereng. Hama wereng batang coklat atau WBC merupakan hama utama tanaman padi sehingga menjadi hama yang sangat ditakuti petani karena bisa mengakibatkan gagal panen atau fuso. WBC merupakan hama strategis menghisap cairan batang tumbuhan padi, dapat berkembang biak dengan cepat dan cepat menemukan habitatnya serta mudah beradaptasi dengan membentuk biotip baru. Selain itu, hama ini menularkan juga penyakit virus kerdil hampa atau VKH. Virus kerdil rumput tipe 1, VKRT1, dan tipe virus kerdil rumput tipe 2. Hama WBC yang berkembang pada tanaman padi ketika membentuk anakan dimulai oleh warang bersayap panjang yang berpindah dari tempat lain. Jika warang yang berkembang pada tanaman padi yang berumur 2 atau 3 minggu setelah tanam, maka WBC bisa berkembang biak menjadi 2 generasi. Tetapi bila warang yang menyerang tanaman padi yang berumur 5-6 minggu setelah tanam, warang yang berkembang biak hanya 1 generasi, yang puncak populasinya terjadi pada padi umur 9-10 minggu setelah tanam. Pengamatan hama wereng harus dilakukan secara intensif dan rutin. Jangka waktu pengamatan minimal 3 hari sekali dan jika ada gejala muncul wereng segera dihitung populasinya. Jika populasi perumput 7-9 segera diatasi dengan pengendalian pestisida baik secara hayati maupun kimiawi. Materi penyuluhan pertanian yang kelima yaitu cara mengatasi hama wereng. Untuk mengatasi hama wereng, petani biasanya akan melakukan penyemprotan pestisida secara rutin agar hama wereng bisa berkurang. Tindakan lainnya yaitu penggunaan benih yang unggul dan tahan serangan hama dan penyakit, melakukan penanaman secara serentak, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat cara baru untuk mengatasi hama wereng secara alamiah, yang dimana dapat mendukung pemberantasan hama wereng yaitu dengan melakukan penanaman refugia atau tanaman berbunga. Penanaman ini dilakukan untuk menyeimbangkan ekosistem dan berfungsi sebagai sistem alami pengendali hama. Refugia akan menjadi rumah bagi serangan predator alami hama tanaman dan akan membentuk ekosistem yang seimbang. Akan tetapi, hal ini perlu adanya edukasi dari penyuluh pertanian, sebab banyak petani yang belum mengetahui cara mengatasi serangan hama wereng dengan penanaman refugia atau tanaman berbunga ini. Dalam hal ini, penyuluh pertanian diharapkan dapat memberikan edukasi kepada petani melalui kelompok tani atau poktan mengenai pemberantasan hama wereng ini. Sekian video dari saya, sekiranya itu yang bisa saya jelaskan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.